Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memboikot dalam arti mendiamkan, menjauhi, memusuhi saudara sama muslim hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam, bahkan termasuk dosa besar. Semisal perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah khilafiyah seperti masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah ucapan basmalah dikeraskan atau tidak, masalah doa bersama, masalah zikir dikeraskan atau tidak, masalah peringatan Maulid Nabi, masalah hukum musik, masalah hukum nyanyian, dan lain sebagainya. Kenapa? Hal ini merupakan perkara yang dilarang karena perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini, dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, itu bukan termasuk alasan yang dibenarkan syariat untuk memboikot dan memusuhi saudara sesama muslim. Bisa dibayangkan ya, kalau sekedar memboikot saja itu sudah termasuk perkara yang diharamkan, lalu bagaimana jika sampai level menyesatkan atau bahkan mengkafirkan saudara sama muslim dalam masalah-masalah seperti ini, dalam perbedaan pendapat seperti ini, tentu dosanya lebih besar lagi. Boikot terhadap sesama muslim tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu hanya dibolehkan pada rentang waktu 3 hari. Itu merupakan dispensasi, rukhsah, keringanan dari syariat Islam. Tapi selebihnya, lebih dari 3 hari, maka itu wajib memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak, maka sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, itu masuk perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Telah diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Nabi SAW sabda, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal berarti hukumnya haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya sama muslim lebih daripada 3 hari. Hadis ini tegas dan lugas menunjukkan akan larangan memboikot saudara sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tragisnya kasus-kasus seperti ini, kasus saling bermusuhan, kasus memboikot saudaranya, kasus menyesatkan, mengkafirkan saudaranya sama muslim hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah ini, justru terjadi pada diri sebagian orang-orang yang telah resmi memproklamirkan diri telah berhijrah. Kenapa? Karena ketika berhijrah itu, sebagian orang-orang ini merasa mendapatkan ilmu baru, yang ilmu baru ini dianggap sebagai satu kebenaran, sementara ilmu-ilmu yang dia miliki sebelumnya atau sebagiannya dan ilmu-ilmu yang dipahami dan diamalkan masyarakat sekitarnya itu merupakan satu kesalahan, dianggap satu kekeliruan, bahkan kebatilan. Nah, ilmu baru itu dianggap dan diyakini sebagai kebenaran oleh orang-orang seperti ini, bahkan sampai level kebenaran mutlak. Padahal ini dalam ranah ijtihadiyah, khilafiyah. Sehingga karena diyakini sebagai kebenaran mutlak, maka seluruh orang, siapapun umat Islam yang menyelisih pendapatnya, itu dianggap menyelisihi Allah dan Rasulnya. Karena dia merasa menjadi representasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kerap kali orang-orang yang menyelisih pendapat orang-orang seperti ini, walaupun masih dalam ranah khilafiyah, dianggap telah menyimpang dan dianggap telah tersesat, ya, bahkan sampai keluar daripada daerah ahli sunnah wal jamaah. Nah,
komunitas seperti ini seringkali tidak memahami bahwasanya masalah-masalah agama itu ada klasifikasinya, ada pengelompokan yang mana harus disikapi seperti ini dan mana yang tidak, dimana semua dipukul rata seakan-akan masalah agama itu semuanya masalah akidah, cuma ada hitam dan putih ya. Kalau putih artinya bersama kami, kalau hitam artinya menyelisih pendapat kami. Yang kalau kita mau jujur dan mereka mau jujur, fenomena dan kasus-kasus seperti ini malah terjadi sebelum atau setelah mereka hijrah. Yang sebelumnya itu tidak pernah melakukan seperti ini. Jadi ketika belum berhijrah, ya, ketika belum ngaji dalam istilah kita, itu mereka malah tidak melakukan seperti ini. Itu justru dilakukan setelah mengalami proses hijrah atau sudah ngaji ke beberapa komunitas. Ya, wallahu ta'ala alam, kita kurang tahu. Ya, mungkin jadi karena memang adanya doktrin-doktrin tertentu yang disampaikan oleh para ustadznya, para pengajarnya, ya, sehingga membentuk komunitas yang seperti ini, ya, komunitas jamaah yang keras, yang kaku, yang otoriter, ya, yang saklek, yang membatasi persaudaraan hanya sebatas komunitas mereka sendiri, kemudian ingin menang sendiri. Ini ya sangat wajar karena memang mungkin semua itu ada doktrin yang mereka pahami dari guru-guru mereka. Ya, teman-teman sekalian, coba kita merenung, seandainya setiap orang yang berbeda pendapat dengan kita harus kita musuhi, harus kita boikot, harus kita jauhi. Ya, padahal ini merupakan sunatullah. Perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah itu sunatullah. Bisa jadi tidak akan tersisa seorang pun di atas muka bumi dari kaum muslimin yang akan menjadi saudara kita. Karena memang faktanya kita tidak bisa terlepas dan menghindarkan diri dari perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, masalah cabang agama. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Syiar A'lamin Nubala jilid ke-14 halaman 40, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, walau anna kullama akhta'a imamun fi ijtihadihi fi ahadil masaili khata'an maghfuran lahu qumna alaihi wa bada'nahu wa hajarnahu lama salima ma'ana la ibnu Nasrin wala ibnu Mandah wala man huwa akbaru minhuma. Kalau seandainya kita, ya, seandainya kita ini setiap ada seorang imam yang keliru dalam ijtihadnya atau keliru dalam salah satu masalah-masalah agama yang sebenarnya kesalahan itu merupakan kekeliruan yang maghfuran, yang diampuni dalam syariat, ya, kemudian kita langsung serta-merta menyikapi dia, membid'ahkan dia, memboikot dia, maka tidak akan selamat seorang pun bersama kita, ya. Tidak masuk juga Ibnu Nasr, ulama Imam Ibnu Nasr ataupun Imam Ibnu Mandah, atau bahkan ulama yang lebih besar dan lebih berilmu dari keduanya, ya nggak ada tersisa. Kalau ulama kelas Ibnu Nasr, Ibnu Mandah, atau bahkan ulama yang lebih tinggi keilmuannya dari keduanya itu tetap punya kekeliruan, itu mungkin punya pendapat yang mungkin tidak kita sepakati. Tapi kalau mereka langsung kita sikapi seperti ini, maka tidak akan tersisa di dunia ini seorang pun, kecuali pasti akan kita boikot, kita musuhi, kita labeli dengan label-label yang sangat tidak pantas, ya. Ya, sedikit-sedikit label ustadz subuhat, sedikit-sedikit label ustadz membawa kerancuan, menyimpang, sesat, ya, membawa hal-hal yang nanti akan meracuni umat dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan dalam kitab Ikhtilaf Al-Madzahib, Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman dulu.
bahkan sejak zaman era salaf, as-sahabah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul huda setelahnya. Itu sudah ada. Dan sejarah mencatat bahwasanya mereka dengan adanya perbedaan pendapat itu tidak kemudian menjadikan musuhnya atau tidak menjadikan rivalnya, menjadikan orang yang berseberangan pendapat dengan mereka sebagai musuh, sebagai orang yang pantas untuk disikapi sebagai orang yang dibenci, diboikot, dicaci maki, digelari dengan gelaran-gelaran buruk. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad waqa'a al-ikhtilafu fil furu' baina sahabati radhiyallahu anhum wa ardhahum wa hum khairul ummati wa kadzalika man ba'dahum min a'immati at-tabi'ina wal ulama fama khasama ahadun minhum ahada wala ada ahadun ahada wala nasaba ahadun ahada ila khata'in wala qusur. Beliau mengatakan, dan perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, cabang agama, khilafiyah, ijtihadiyah, itu sudah terjadi sejak atau di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, yang mereka itu khairul ummah, mereka itu sebaik-baik umat, generasi terbaik dari umat Islam itu generasi sahabat. Pun begitu mereka itu berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah. Kalau masalah pokok agama, usuluddin, masalah akidah nggak berbeda pendapat. Tapi dalam masalah furu'iyah mereka sudah berbeda pendapat. Bayangkan ya, padahal mereka itu ya punya level tinggi sekali, ya, punya satu kedudukan yang sangat istimewa sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik, generasi terbaik itu ya sahabat, saja berbeda pendapat. Demikian juga generasi setelahnya dari kalangan imam-imam generasi tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat atau murid-muridnya para sahabat dan para ulama mereka. Tapi faktanya apa? Tidak ada seorang pun dari mereka yang kemudian bertikai gara-gara masalah seperti ini. Tidak ada seorang pun yang kemudian memusuhi saudaranya gara-gara masalah seperti ini. Dan tidak ada seorang pun yang kemudian menyandarkan kepada lawan diskusinya satu kesalahan, kesesatan ataupun keterbatasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ya rahimani wa rahimakumullah, maka saya menyampaikan dengan sejujurnya bahwasanya hijrah itu bagus, ngaji juga bagus, kembali kepada Quran dan Sunnah juga bagus, tapi jangan sampai kita salah memilih jalan. Menyikapi masalah khilafiyah ijtihadiyah itu harus secara proporsional, kita sikapi dengan santai, dengan rileks, dan pada ujungnya kita harus saling menghormati. Jangan sampai bermudah-mudah menyikapi saudaranya, memusuhi saudaranya, menjauhi saudaranya, kemudian apalagi menyesatkan sampai mengkafirkan. Semuanya harus ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Dalam hal ini manhajus salaf sudah tegas dan jelas. Manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah adalah sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Adapun mereka yang melampaui batas, menyikapi saudaranya dalam masalah perbedaan pendapat, dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, ya, dengan keras, dengan kaku, dengan berlebihan, sampai apa yang sudah kita contohkan tadi, ya, memusuhi, memboikot, ya, menyesatkan, mengeluarkan dari ahli sunnah, menggelari dengan gelaran-gelaran buruk seperti ahli syubhat dan lain sebagainya. Ini bukan dari manhajus salaf, bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan saya pastikan 100% bukan dari manhaj salaf, 100% yakin, saya yakinnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.